belum dikatakan ihsan manakala ketika saat kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan niku di hati jenengan itu belum bisa merasakan kehadiran Allah. Di hati belum bisa merasakan, nyadari atas semua apa yang terjadi itu datangnya dari Allah. Hati belum merasakan. Tidak hanya beriman loh Pak, tapi merasakan. Seperti gini, orang yang ihsan itu orang yang ketika saat mendengarkan keterangan bahwasanya kopi itu pahit, ini ihsan loh ya, orang itu sudah langsung meminum kopi. Ini ihsan. Tidak hanya beriman kalau kopi itu pahit, tapi juga sudah merasakan. Kita beriman Pak, kalau semua manusia ini bisanya apa-apa karena dibisahkan Allah. Dalile la haula wala quwata illa billah. Iman sudah, tapi belum merasakan. Lah, ini jangan disebut ihsan, belum. Sebab Kanjeng Nabi dawuh lewat hadisnya tentang ihsan itu definisinya gini Pak. Anta budallaha ka'annaka taro. Apabila kau beribadah, hatimu, mata hatimu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam takun taro yaroka. Apabila belum bisa melihat wujudnya Allah, maka dalam hati itu, rasa itu merasakan, bisa merasakan hadiri Allah, atau merasa kalau selalu dilihat Allah. Niki tarkib definisi ihsan. Lah, mana yang menjadikan, ilmu yang mana yang menjadikan hati seseorang itu tersadar? Kalau semua itu yang menguasai itu Allah. Itulah Pak yang kami sebut sebagai ilmu tauhid, atau dalam Jawa disebut ilmu sejati. Sejati ning ilmu. Loh, niki ning hadis wonten Pak. Utlubu ilma walau bisin. Bahasanya itu al-ilma. Lah nyapo ado-ado tolek ngelmu sitok ini nang Cina iku piye to? Al-ilma niki menunjukkan mufrad, artine gur ngelmu sitok. Carilah kamu sekalian ilmu, satu ilmu, walaupun adanya ilmu itu di negeri Cina. Ilmu. Padahal perintahnya menggunakan jamak. Objeknya cuman mufrad. Ngapunten biasane niku Pak, nek sing diperintahno iku jamak,
isim fa'ilnya itu, maf'ulnya itu ya kudune ya banyak, tapi kok satu. Padahal ilmu itu kata banyak, ilmu tentang fikih, ilmu tentang hadis, ilmu tentang nahwu, ilmu tentang mantek, balaghah, bayan, macam-macam. Tapi apa Kanjeng Nabi kok menyebut al ilma gursita? Niki jarang yang mengetahui maksud al ilma ini. Ternyata ilmu yang dimaksud satu ilmu adalah ilmu sejati. Sejati ini kalau Quran dikatakan yaitu ilmu tauhid. Ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Wis, risalah tentang tauhidiyah iki, Pak, mulai zaman Nabi siapapun tidak berubah. Namanya tetap ilmu tauhid. Ilmu yang untuk nyawiji menyang Gusti. Ilmu untuk mengesahkan datang Gusti Allah. Niki, mengesahkan niku bagaimana toh? Ati sampean itu tidak menuduh ada penguasa lain dalam hal apapun. Makan jenengan, minum jenengan, sholat jenengan, apapun ibadah loro niki, ati sampean netepi tauhid, berarti ini sing kula maksud nyawijekake Gusti Allah. Loh, hati jenengan itu meripatnya matanya hati harus dibuka. Caranya membuka sederhana. Setiap apapun keadaan jenengan kali kulo yang dihadapkan Allah, dalam hal apapun lah Pak, tanpa kecuali, ati sampen iki berkewajiban ngesakake Allah. Carane ati kudu ngraosake, miyakinake hadiri sejatine wujude Allah. Urip niku yang melimputi semua keadaan apapun. Gini ki wau sing kula maksud, di antara penghapus itulah wujudnya Allah. Loh, hati jenengan kali kula wajib condong. Tatkala hati sudah condong dan meyakini semua ini karena Allah, berarti inilah yang disebut menyembah. Sampak-sampak Gusti Allah memberikan peringatan kepada kita yang hati tidak mau membuka mata hatinya untuk mengesahkan atau nyekseni wujudnya Allah. Itu diperingatkan Allah di dalam surah Al-Asr. Bahwa saderenge ayat niki kula masuk, kembali kepada tauhid, Pak. Ajaran risalah yang diemban oleh seluruh nabi dan rasul itu yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman itu adalah tauhid. Kalau bahasanya berubah hanya bahasa, tapi aslinya maksudnya itu cuma satu, mengesahkan Allah. Kalau syariatnya berubah-berubah, Pak. Syariati sholat mungguh Kanjeng Nabi Muhammad iku piye, Nabi Isa iku piye, sampai Nabi Adam piye. Hukum-hukum di dalam hukum syariat berubah semuanya.
baik ibadah murni ndak murni berubah. Gak usah kita mengacu sebelum Kanjeng Nabi, sesudah Kanjeng Nabi mawon. Sekarang gini, Kanjeng Nabi kalau bepergian selalu pakai onta atau kuda. Haji, umroh dari Madinah ke Mekah pakai onta atau kuda. Sekarang bis, Pak. Ketika kita sudah di posisi Madinah, terus teng mriku sebelum kita ke Mekah ini kan ngambil mikot dulu. Apa yang kita tumpaki, Pak? Ternyata saat ini zaman tahun 2004 2005 numpak bis kok kula, numpak bis mboten unta. Kira-kira nek unta pinten dinten, Pak? Loh, karena zaman ini berubah, maka syariat itu berubah. Yang tadinya kita pakai onta, keledai atau kuda, sekarang beralih bis. Ada yang pesawat, Pak? Ada. Dari Madinah ke Mekah ada yang pesawat. Loh, urusan berubahnya syariat nggak ada masalah, jangan diperdebatkan. Posone gak podo iki syariat toh, ora usah dipermasalahno. Tarawihnya yo gak podo jumlahe, yo gak usah dipermasalahkan. Wong syariat kok. Kulit iku, semua kulit. Yang terpenting bagaimana caranya ketika jasmani ini netepi hukum syariat, ruhani sampean iki netepi penyembahan dateng Gusti Allah. Ini yang terpenting. Tapi kenyataannya, Pak, mohon maaf loh, saya bicara apa adanya. Sibuk bahas perbedaan, yang satu sama yang lain mengklaim benernya sendiri, tapi mengabaikan risalah yang diemban oleh semua para rasul, yaitu tentang tauhid, untuk menempatkan tauhid itu di tengah-tengah syariat. Niki sedikit sekali yang mau untuk memikirkan. Kebanyakan iku kadung sibuk bahas perbedaan atau khilaf, hati kita lupa, hati kita gak sadar kalau semua itu yang bisa menjalankan hanyalah Allah. Ya. Inilah butuh dan pentingnya satu tauhid. Oleh sebab itu menjelang puasa Ramadan, Kanjeng Nabi dawuh ngeten, umatku iku ana sing poso tuas poso, badhe ngelak lan badhe luwe. Napa sebabe? Ning hadis membahas karena hamba itu melakukan perbuatan maksiat. Maksiat itu kalau memandang syariat ya jasmani iki, Pak. Nglakoni maksiat, mbuh iku rasan-rasan, mbuh iku melakukan opolah maksiat, wis paham. Tapi maksudnya hadis gak hanya di situ. Maksiate ati. Nopo maksiate ati? Kathah banget. Hasud, riya, takabur.
yang semua ini bersumber dari kalimat satu, apa? Egoisme. Nah, dari situ. Kalau bahasa kitab bersumber dari sajaratul basariyah, pohon basariyah. Lah pohon itu tertanam di dalam jagate ati, bukan jagat jasmani lah. Makanya buah khuldi niku kan gak di dunia kan gak ada, Pak. Di surga toh. Miturut kisah Nabi Adam olehnya diusir Allah karena memakan buah. Berarti buah khuldi niku mancepe ning pundi? Ning nang akhirat. Artine buah pohon khuldi iku ada di hati. Mana? Ya hubbus syahawah niki, Pak. Pohon basariyah ini. Andai kata pohon itu dulu tidak ada di surga, gak mungkin Nabiullah Adam memakan buah khuldi, karena beliau itu posisinya ada di surga. Pohon khuldi ku yo ning dodo kita. Buahe pundi rupa apa? Syahwatud dunya, iku buah. Kesenangan-kesenangan sing ditimbulkan lan didorong dening nafsu. Namanya syahwatud dunya, yaiku kesenangan yang bersifatkan selain Allah, yaitu duniawi. Contoh kula niki, status kula niki menjadi tukang ngaji misalnya, terus hati kula niki seneng dengan babakan ngaji iki sehingga arep-arep tekane pujaan umat. Terus hati saya itu ngakoni yen sifat ilmu ini adalah ilmuku, maka saya telah memakan buah khuldi. Akhirnya hati saya cintanya terhadap status saya. Ini ilmu. Belum lagi yang lainnya. Makanya buah khuldi atau sajaroh, pohon sajaroh itu akan subur manakala hati itu belum dididik ilmu tauhid. Tapi kalau hati sudah bisa membuka diri tentang ilmu tauhid sekaligus mengamalkan fungsi tauhid itu, maka pohon itu akan lama-kelamaan akan mati, Pak. Kalau pohonnya mati, apa mungkin buahnya muncul? Boten mungkin. Iya, Pak, kalau pohon-pohon di dunia seperti ini kita pakai apa, gergaji mesin niku, atau kita pakai kapak, gampang, Pak, udah roboh. Ini pohon khuldi disebut sajaratul basariyah, angel. Tapi bukan berarti gak bisa. Cuman satu jawabannya, alat yang untuk merobohkan sifat basariyah atau pohon khuldi cuman tauhid itu.
alat, ibaratnya gergaji. Tapi alat ini tidak akan manfaat, tidak ada guna dan manfaatnya manakala tidak kita teruskan melaksanakan. Artinya ilmu tauhid yang disampaikan oleh para rasul dan tabi'ina sholihin sampai akhir zaman nanti kita terima, kita pahami, tapi jikalau kita tidak mau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ini namanya muspro, tidak ada gunanya. Ibarat Pak, saya dari Mojokerto itu jauh loh Pak. Saya tadi berangkat itu jam 5 lebih, entah 15 menit atau apa, dengan harapan saya nyampe ke Sragen itu nggak terlalu telat, bisa teko lebih awal daripada panjenengan. Kalau biasa iku ngoten, karena tadi itu ada persiapan untuk sasi Ramadan di pondok, menyiapkan sound systemnya itu tadi itu sampai jam 5 lebih dikit lagi berangkat tadi. Lagi berangkat. Biasanya lebih awal lagi. Lah, jauh Pak, saya Mojokerto ke sini dianggap jauh ya jauh, dianggap dekat ya dekat. Ilmu yang apa Allah sampaikan ini kok hanya kita fahami aja, kita biarkan di dalam hati kita, terus tidak ada tindakan yang namanya sambung rasa menyang Gusti yang kami sebut sebagai uzlah. Nggih, eman-eman. Mending kula tidur tilem ning griya. Saged dipaham maksud kula, Pak? Saged nggih? Loh, kita ketika dikatakan mengamalkan atau mempraktekkan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu lakukanlah baik di ibadah murni dan tidak murni. Niki gak mengenal waktu. Kanjeng Nabi mawon dawuh ngeten, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau dimanapun kau berada. Keadaan apapun jenengan iki wajib takwa. Apa takwa? Ilmu ngamal istiqomah. Ilmu tauhide amal iku maksudnya dipraktekkan, istiqomah terus menerus. Contoh jenengan dahar, dikatakan ini mengamalkan ilmu tersebut. Ati sampen iki pertama punya kehendak untuk makan dikarenakan satu, perut lapar, dua, ada yang dimakan. Jenengan akhirnya dalam hati ada keinginan makan. Loh, ketika muncul keinginan ini Pak, ini disebut mengamalkan loh ya. Ati sampean iki otomatis sadar bahwasannya segala apa bentuk keinginan dan kudrat, segala apa bentuk obai jasad, obahnya jasad melakukan makanan, hati sampean iku meyakini semua itu yang mempunyai gerak, yang menggerakkan hanyalah Allah, yang Allah ada di dalam dan di luar jenengan. Ini kalau potret kita belum bisa melihat wujudnya Allah, kata Rasul, fa ilam takun taro yo yaroka. Kamu harus merasakan kalau semua itu selalu digerakkan Allah.
rasa iki kudu sambung di situ, Pak. Ini berarti disebut mengamalkan. Sampeyan tumindak ngombe kopi, tumindak apapun, wajib hati seperti itu. Loh, nanti Pak, kalau sudah masuk pada ihsan yang Rasulullah katakan anta budallaha ka'annaka taroh, ini nanti antara yang digerakkan dan yang menggerakkan, antara yang disaksikan dan yang menyaksikan, itu semuanya enggak ada. Yang ada hanyalah Allah. Umpama kalau sebut gini, yang punya gerak semua di dalam aktivitas makan cuman akunya Allah. Itu nanti dalam hati seperti itu. Tampilan keakuan makhluk tadi sudah tidak ada, pun tidak ada semuanya. Loh, niki carane praktek. Tidak harus sampai iku mlebu kamar sendirian pun silo opo yo opo, tidak harus gitu. Itu pun boleh dikatakan mengamalkan, boleh, gak salah. Wong Qur'an dawuh ngeten dalam surat Ali Imran ayat 191. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Allah. Ingat ini, Pak, menyadari boleh dalam keadaan berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim atau dalam keadaan berbaring. Mboten napa-napa. 191 Ali Imran di sini, Pak. Nah, jikalau ini tidak kita lakukan, setinggi apapun ilmu tauhid kita, segudang apapun ilmu ini, tidak ada gunanya. Akibatnya apa? Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Asri. Wal asri, demi masa. Masa itu waktu, Pak. Waktu kita macam-macam. 1 hari 1 malam, macam-macam. Waktu makan, apapun, waktu sholat, apapun. Banyak sekali. Demi masa, ini Allah yang bersumpah atas masa yang dihadapkan oleh seluruh umat. Innal insana sak temene akeh-akeh menungso. Maksudnya iku atine, Pak. Mitut ayat itu al insan la jasmani, bukan jasmaniahnya, bukan, tapi ruhaniahnya. Iku lafi khusrin. Ngapunten, ayat niki mboten getokan atau mboten guyon. Iku lafi khusrin. Yepti ing dalam kerugian banget, kerugian besar. Sesungguhnya banyak ruh, hati, jiwa manusia itu dalam keadaan kerugian besar. Maksudnya kerugian apa? Lalai hati ini. Gak ada sambung rasa kepada Gusti Allah, gak ada. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, hati kita isih terkuasai atau pohon basariah kita masih kuat. Egoisme kita sebagai manusia masih kuat.
sifat basariah yang ada di dalam hati yang bersama jiwa kita masih kuat. Niki persoalannya. Makanya kalau memang betul-betul si hamba itu ingin terbebaskan dari sifat basariah, langkah pertama wajib menerima ilmu tauhid. Yastami'unal qaula, dia wajib untuk mendengarkan sekaligus memahami ilmu tauhid itu. Fayattabi'una ahsanahu, selanjutnya dia wajib untuk mempraktekkan ilmu tauhid di tengah-tengah dua ibadah, yaitu murni dan tidak murni. Semua mayoritas manusia dalam keadaan kerugian besar, illalladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali, berarti ini tidak. Siapa di situ? Yaitu alladzina amanu, tidak hanya orang itu beriman, meyakini, enggak, tapi wa amilus sholihah, juga merasakan. Berarti praktek nih loh Pak ya, praktek. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan beliau saling menjalin komunikasi terhadap yang lain untuk berbicara tentang yang hak, yaitu tauhid. Watawasau bis sabr, saling mengingatkan juga yang dalam masalah kesabaran. Mengapa harus ini kesabaran yang dibahas? Karena masa, di dalam masa ini loh Pak, mesti wonten masa takdir sing ora penak. Garwa meninggal, anak nakal, ekonomi lagi seret, ada kendala, iku wis mesti kita hadapi. Loh, bagaimana caranya kita itu bisa menghadapi dengan benar, akhirnya menjadi hati yang sabar? Iki larinya tidak hanya amanu, akan tetapi juga wa amilus sholihah. Tidak hanya percaya kalau semuanya itu datangnya dari Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepada Allah, tapi dirasakan kehadirannya, wujuding Gusti Allah itu kita rasakan. Itu tadi bahasa kami, jenengan wajib untuk selalu memfungsikan dzikir sirrul asrar di dalam hati setiap keadaan. Atau boleh dikatakan dzikir khafi atau dzikir nafi isbat, monggo. Fungsinya cuma satu. Pertama, merasakan kehadiran wujudnya Allah dengan bukti kalau Allah hadir, wujudnya, berlakunya, obah keadaan, napas bisa keluar masuk, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan lain sebagainya. Jadi pergerakan ini semuanya itu sebagai bukti pergerakan Allah. Kedua, jikalau ini terus sampean laksanakan, maka masuk di dalam pintu yang kedua, artinya ruh itu akan ditarik Allah, jiwa akan ditarik Allah setelah disucikan di alam itu tadi yang disebut alam muraqabah, akhirnya ditarik ke alam fana karena sudah suci. Alam di mana hati sampean sudah tidak mengakui wujudnya selain Allah itu wujud. Akhirnya disitulah Pak, ketemulah alam makrifat, alam yang hanya ketunggalan akunya Allah. Selesai.
cukup sederhana kalau diucapkan. Kalau dipraktekkan nanti jenengan jikalau ingin sesederhana apa yang diucapkan, kuncinya cuma satu, istiqomah. Istiqomah niku selalu terus menerus Pak, terus sak mampu panjenengan. Makanya puasa ini biar gak maksiat hati sampean, biar puasa mutunya di depan Tuhan itu betul-betul murni, lakukan tauhid itu di tengah-tengah ibadah murni berupa puasa. Puasa terjemahnya mencegah makan dan minum dalam waktu yang ditentukan. Secara hakikat puasa disebut mencegah hati jangan sampai ada selain Allah masuk ning jero dodo niki. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita ini sudah pertemuan pinten Pak? 3 pertemuan niki nggih. Kemarin kami janji akan kami kupas semuanya terkait mulai tahapan undak-undakan awal, kedua, ketiga dan seterusnya. Oleh karena ini bulan puasa di depan ini, sehingga kami tidak bisa untuk memberikan tausiah di luar kota atau di luar pondok karena fokus di dalam pondok. Jadi mohon maaf bila mana tidak bisa datang hadir di tengah-tengah panjenengan di setiap daerah. Nanti kita 3 bulan ya, ini 3 bulan ya. 3 bulan kita akan ketemu lagi. Kesimpulannya pada malam hari ini, jagalah waktu itu supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Caranya terus tanamkanlah dalam hati kesadaran, dan inilah yang dimaksud zikir itu. Siapa yang menjaga zikir ini sesuai dengan janji Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apa yang menjadikan orang-orang mukmin hatinya damai, hatinya jenjem, hatinya bahagia? Bidzikrillah, sebab sambung terus atine nang Gusti Allah. Ya zikir niki kesadaran. Apa enggak usah diucapkan Allah Allah gitu? Enggak usah. Bila mana kau ucapkan yo gak salah, wong iku syariat kok. Enggak apa-apa diucapkan dalam hati atau dalam atau di lisan, monggo. Tapi yang mencapai zikir yang menjadikan jiwa itu dalam keadaan fitrah atau bahagia hanya satu, jenengan kedah melakukan zikir khafi atau zikir sirul asrar, rasa tadi. Ingat, sudah berkali-kali Allah memanggil jenengan kali kula. Lewat apa? Lewat 2 ibadah ini jenengan dipanggil. Ibadah murni dan tidak murni dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, baliyo sira wahai jiwa yang damai, ila rabbiki, maring pangeran ira. Tapi ono syarate. Apa? Rodiatan. Apa itu? Jiwa akan bisa dan diterima oleh Allah kembali kepadanya manakala hati jenengan wajib melepaskan, ridho melepaskan apa yang jenengan cintai ning alam dunya iki. Sampeyan lepas tresnane ngati
cintanya hati terhadap selain Allah. Bukan jasmani loh Pak ya, bukan. Apa yang terbilang selain Allah? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pertama adalah garwo, kedua adalah anak wal banin, ketiga adalah konatiril mungkontoro, dunyo brono, meliputi bermateri atau tidak bermateri, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, apapun. Ini kita sampai lepas kalau hati mencintai tersebut. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang bisa melepaskan tauhid itu, yaitu tadi disebut tauhid selain Allah tadi, maka wa yu'min billah, Anda jiwa ini akhirnya rodiatam, habis rodiatan, lalu Gusti Allah mardiyah, ridho. Ibaratnya coron jenengan didayoi konco, ditamoni orang, ridho, monggo monggo monggo, dilebokno ning jero omah. Jenengan wajib melepas identitas jenengan, wajib, harus dilepas. Kalau ndak, jangan harap Allah akan menerima kita untuk bertemu terhadapnya. Ketika Allah sudah mengiyakan, monggo melebet, istilahnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya sudah, jiwa yang seperti ini digolongkan oleh Allah golongan hamba yang dirahmati. Bahasa syariat yaitu hamba yang masuk surga. Dirahmati niku adalah ati sampai saged sambung menyang Allah. Ikilah rahmat, inilah makrifat. Bon, niki maksudnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu rahmat, maksudnya di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kula nitip ilmu niki amun sampak jenengan fahami kemawon. Saya titip ilmu ini jangan sampai hanya sampai biarkan paham aja, jangan. Tetapi tolong lakukan pengamalannya dengan praktek, yaitu tadi mudah sekali. Jikalau hati sampean iki, mudahnya hati sambung rasa menyang Gusti oleh karena didahului oleh wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, mengapa tidak dilakukan? Artinya kalau hati ini mudahnya sambung bersamaan dengan hati menyebut nama Allah, 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 mengapa ini ditinggalkan? Lakukan, karena ini punya dasar, punya hujah Al-Insan 25, dan ini pun dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad, wadhkur dzikra isma rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Dikatakan siang awal munculnya matahari sampai surupnya, tenggelamnya matahari, ini adalah siang. Jadi nggak ada esok, nggak ada sore, bahasanya bukroh, hati siang. Wa asila, malam, tidak lail, tidak, adalah asil, malam. Artinya malam diawali tenggelamnya matahari sampai detik-detik munculnya matahari. Udah, Muhammad, terus hatimu berzikirlah, ingatlah kau pada Tuhanmu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
Ini laksana jenengan disebut meditasi. Meditasi secara umum, meditasi secara khusus, laksana jenengan iki menjadi induk ayam mengkremi telur. Kalau ayam oleh ngengkremi iku katut pitik jago, katut ayam laki-laki, jadi enggak Pak telurnya itu? Mboten jadi, enggak jadi anak induk. Nek anak itu apa? Anak ayam, enggak mungkin. Lah mboke ketok jago kluruk muwara njaluk dilakeni. Lah ya enggak jadi Pak, ini telurnya enggak jadi, nanti enggak jadi anak, artinya enggak ada kehidupan. Lah sama dengan kita. Ngapunten Kang Kathah, ayam itu olehnya keluar itu Pak ada waktunya. Mboten selalu ada apa namanya makanan dia keluar, enggak selalu ada suaranya ayam jago terus keluar, enggak, ada waktunya sendiri. Makanya dia meninggalkan makanan, enggak makan seperti biasanya gitu, ya juga dia tinggalkan pitik jago. Artinya apa Pak? Ketika jenengan kholwat iki, ngapunten Kang Kathah, kurangi makan. Yang biasanya satu piring munjung, piring penuh, udah sepertiga aja. Artinya makanlah kau secukupnya manakala perutmu lapar. Jangan makan kau jikalau belum lapar. Bahasa tidur, jangan kau tidur jikalau kau tidak mengantuk. Dan di saat-saat itu terus kibarkan hati untuk selalu berzikir pada Allah. Baru Pak, inilah nanti hati sampean yang asalnya mati akan hidup. Telur ini asalnya tidak ada tanda-tanda anak ayam, nanti otomatis akan jadi anak ayam. Sebab hati manusia itu macam dua, ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Ada yang gak hidup, gak mati. Ngapunten Kang Kathah, sing dimaksud mati itu karena hati atau jiwa atau ruh itu menjadi budaknya hawa nafsu. Yang dimaksud hidup, jiwa atau ruh itu menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk pada momen tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau mengutarakan itu lidah keluh, tetapi di dalam hati itu menggebu-menggebu itu, pengen menyampaikan apa adanya. Nah, kalau pakai bahasa Jawa saya juga tidak bisa, pakai bahasa Indonesia juga sulit.
karena lidahnya keluh lah. Sekarang mau saya singkat saja Pak Kiai. Nggih, monggo. Nika kula duwe pengalaman, tapi pengalaman niku grundel di dalam hati itu selama sudah hampir 36 tahun. Nggih. Yaitu waktu tahun 88 saya mempunyai pengalaman ataupun peristiwa kehidupan itu sangat rusak begitu. Keris. Rusak. Pengalaman kehidupan itu rusak. Artinya itu apa ya? Jelek. Jadi waktu tahun 88 itu saya masih suatu kehidupan saya itu saya pengaruhi memang kehidupan meyakini apa itu kehidupan iman Pak Kiai itu saya itu orang Katolik, nama saya Yohanes Sukamto. Tapi saya umur 15 tahun itu belum tahu agama, puasa enggak tahu, ke gereja juga enggak, sholat juga enggak, hanya angon wedhus saja begitu. Jadi hidupnya itu kayak enggak punya tujuan. Nah setelah waktu PKI itu saya ikut ke gereja. Itu saya dibaptis itu kurang lebih itu tahun 68. Ya, lantas tapi itu sudah dipengaruhi oleh rasa Jawa itu katanya nek kowe kepengin goleki Gusti Allahmu itu cedak tanpa senggolan, aduh tanpa wangenan. Nah, dasarnya seperti itu. Terus setelah ke gereja itu dididik Gusti Maninggalo kalian kula sedaya, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Nah seperti itu. Nah lantas itu tahun 70-an itu saya pergi ke Bandung, berubah total jadi budayanya orang Bandung sampai tahun 90. Nah tahun 88 itu saya kenal orang Kristen dari Jogja, tapi dia itu pahamnya Syekh Siti Jenar. Iya. Jadi saya itu mendengarkan tauhid yang pertama kali itu ada teman saya orang Islam mengatakan, Mas kok kowe kok susah-susah men jenenge wong urip kuwi iki nek ora teko Gusti Allah gak disalib gitu. Lah padahal saya itu pahamnya salib itu nyawa itu disalib itu harus kelet dengan jiwa raga ini. Itu. Nah, jadi setiap orang itu kalau pengen masuk surga itu harus disalib. Jadi harus mati disalib itu. Nah, di situ perubahan ini iman itu saya keras sekali gitu. Lantas ayo nek tak jak dolan ke kakakku, rumahnya itu di Cimahi, Bandung, Jawa Barat, daerah Cikutra. Nah itu dia itu angkatan. Saya diberi wejangan tentang manunggale kawula Gusti, tentang syahadat, tentang Al-Quran Majaji, Al-Quran Kalim, Al-Quran Mulia, Al-Quran Hadim. Itu saya dipelajari itu mendengarkan, tapi itu karena enggak bisa bahasa Arab. Lantas seterusnya itu begitu mendengar, karena pelajaran gereja itu pagi sampai sore itu kita mau tidur itu harus dikontrol. Tadi diteliti kesalahan apa saya harus ditobati. Ternyata saya gatukkan gitu. Nah, setelah begitu itu cepat sekali kok
ternyata tahu-tahu itu saya seperti di dalam sumur itu. Sumur itu terang tapi kok nyawanya itu naik turun gitu. Ya, naik turun. Tapi kalau udah sampai di atas melihat terang sekali, itu sekitar tahun 88-an. Nah, selama 1 tahun lebih itu saya diajari itu kejadian seperti itu sering. Nah, menjelang tahun 90 itu saya itu diam, terus hilang. Ini pandangan ini hilang semua. Pak Yai hilang. Padang, nggak bisa membayangkan padangnya itu. Lah saya ceritakan sama guru itu, terus saya dimarahi, belum waktunya gitu. Nah ternyata diolah itu dirasakan seperti pendidikannya itu, misalnya seperti sering Pak Kiai menyampaikan masih ada di sana tuh terserah yang mengecat Lombok, tapi kalau dia mempelajarinya itu membimbingnya saya itu bukan apa yang ngecatnya, tetapi kalau hijau itu menjadi merah itu hijaunya kemana, seperti itu. Nah ternyata kok saya sambung terus itu tahun 2022 itu saya sering nonton, buka YouTube itu dari Pak Yai itu menyampaikan banyak tauhid itu saya kenal semua gitu, tapi hanya mengenal karena itu manunggaling kawula Gusti, terus antal maut gobal maut, terus itu seperti mata hayatul katanya orang yang matanya di dunia itu buta, di akhirnya kan lebih buta lagi, seperti itu langsung nyandak begitu, tetapi tidak dong seperti tajali itu, karena rasanya seperti nyandak tapi kok enggak ini. Nah, waktu itu saya 2 kali sedang duduk begini itu tembok ini hilang semua hilang Pak Yai. Terus setelah jam 9 itu kok ini itu gelap karena di dalam kamar. Nah, karena seringnya terjadi seperti itu, nah Pak Guru itu ketakutan. Nah, nanti kalau kamu katanya nggak bisa kembali. Nah setelah begitu terus saya di BR-nya itu dikenalkan cara sholat marifat secara paham Syekh Siti Jenar. Cuman saya diweling itu jangan kamu bocorkan kecuali sama Ikhwan. Sampai sekarang alhamdulillah saya tidak membocorkan itu. Karena apa? Karena pelajarannya sama, seperti harus mencari tapaknya semut di atas batu, tapaknya kuntul melayang, galai kangkung, susue angin, itu sama semua gitu lah. Intinya pengalaman jenengan mulai sejak tahun 0 sampai detik iki akhirnya dong gitu nggih. Lah jadi bingung apa itu Pak Kiai, karena apa? Waktu tahun 90 itu saya masih ingat waktu pecah perang Teluk itu saya dibawa ke rumah sakit jiwa di Distira, Bandung Barat. Selama 1 bulan saya nggak ingat apa-apa deh. Terus setiap ada yang ngirimi makanan saya tawar-tawarkan, kalau ini makanan dari surga begitu. Yeah. Nah setelah mendengar YouTube dari Pak Kiai, wejangan-wejangan itu
saya klop karena apa? Seperti ilmu itu dibuka itu saya baru dong. Dong. Itu baru tahun 2022. Lah saya sowan Pak Kiai itu waktu Beat Karomah. Karena waktu itu saya dibawa ke rumah sakit itu katanya ditabrak mobil. Jadi ditabrak bus, tabrak truk itu ya cuma kakinya sini ini pecah batoknya ini polok ini. Nah, ternyata setelah di sini saya kebingungan, terus sudah kamu diam saja. Setelah diam, saya ikut ngaji ke LDII. Nah, LDII itu tuh pengamalannya saya masukkan ke dalam apa itu ketauhidan itu, seperti ngamal ini gitu. Cuman jana lahiriah saya masukkan batiniahnya gitu. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya begini, karena saya dibilangin kesasar. Umumnya itu orang mengatakan saya kesasar. Lah, itu kejadian seperti itu apa gitu? Apa gitu? Oh, ngaten nggih. Ya maaf ya Bapak-bapak. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ini adanya bahasa yang saya malah enak keterbukaan gitu. Jadi dulu gak boleh cerita, sekarang boleh saged cerita. Blong. Saya lega karena waktu saya sowan Pak Kiai di mana itu? Mojokerto itu waktu Beat Karomah pertama itu saya yang kedua kali pernah sowan ke sana. Oh, ngoten. Nggih. Nah, terus yang terakhir masih ada yang dua lagi ya itu waktu ngaji di mana itu? Jogja. Bukan di sini waktu di tempat Pak Yasin. Pak Yasin, nggih. Pak Yasin itu. Gisi, nggih. Nah, itu saya pernah, karena saya waktu itu saya puasa biasa itu sampai 40 hari lebih. Ngoten. Nah, terus ngimpi, kok bukan ngimpi. Itu melihat apa itu ayam saya lihat gitu, kok tahu-tahu itu dia punya telur terus pecah jadi gede terus jadi cepat hilang gitu. Nggih. Nah, seperti itu dua kali gitu. Jadi sewaktu itu apa? Ya itu jadi bingungnya di situ. Nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa pengalaman jenengan wau itu dirangkum, dirumus kejadiannya di dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi setelahnya ayat ini, alladzi barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Artinya apa? Disebut perjalanan ruhaniah, bukan jasmaniah, bukan. Kalau Kanjeng Nabi jasmaniah berarti Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa karena dunia ini. Tapi kalau dari Masjidil Aqsa sampai ila hatal mustawa, ini bukan perjalanan dunia. Tinggalkan dunia menuju ke alam akhirat. Berarti perjalanan ruhani. Nggih niki wae lho Pak sing kula maksud. Yang saya maksud jenengan mempraktekkan dzikir rasa tadi. Itu perjalanan ruhaniah, tinggalkan dunia menuju alam akhirat. Lah, perjalanan ini akan bisa sampai pada tujuan apabila linuriyahu, harus ada cahaya. Cahaya di sini ada dua. Ini kalau ayat ini kami jabarkan loh ya. Ada dua cahaya. Pertama, nur tauhid. Nur tauhid itu munculnya dan menyalanya cahaya ini dari ilmu.
ilmu yang disampaikan akhirnya jenengan paham jenengan itulah disebut nur tauhid. Akhirnya jenengan di dalam dada ini ada satu keyakinan, oh ini ta yang dimaksud wujudnya Allah di alam gong lewang, ya ini isyarah gali kangkung, inilah isyarah teracai kuntul mabur dan lain sebagainya. Bahasa sederhana, alam kekosongan. Dikatakan kosong karena kita sudah tidak melihat apa-apa. Bisanya melihat itu kosong, itu tidak bisa lepas dari cahaya ini, Pak. Cahaya ibarat lampu ini harus menyala, baru kita akan bisa melihat sesuatu ini. Loh, nur tauhid tatkala sudah menancap di dalam dada iman tadi akan menjadi nur yang kedua, dinyalakan, namanya nur makrifat. Apa nur makrifat? Nur yang meniadakan semua alam. Alam yang tak maksud adalah sesuatu yang bersifatkan fisik, ngeten niki. Niki ngalam. Baik ngalam mukhadharah atau ngalam mukasyafah. Baik makhluk sing bangsa donya atau makhluk bangsa langit. Bangsa langit berarti cara ngomong makom mukasyafah. Apa di situ? Ngapunten. Termasuk di dalamnya para malaikat. Ini bangsa langit. Bangsa yang tidak bisa dilihat dengan mata dhahir, makanya makhluk gaib. Lah ngaten nggih? Surga, neraka, alam apa? Maneh alam barzah, alam arwah, iki bangsa gaib. Lah, nur makrifat itu Allah nyalakan lewat sebab jenengan kali kula niki ngembangkan nur tauhid wau. Berupa apa? Prakteke hati untuk sambung rasa dateng Gusti wau lho Pak. Jenengan sebut meditasi, ya. Jenengan sebut khalwat untuk mencapai kesadaran. Makanya bahasa Kanjeng Nabi Mi'raj iku ada istilah sidratul muntaha, sidrah. Sidrah niki kesadaran. Kesadaran dalam hati sampean. Ini kalau nur makrifat menyala loh ya. Bahwasanya apa yang di langit dan di bumi wujudnya makhluk tiada. Kalau wujudnya makhluk tiada, itu akhirnya disebut wujudnya Gusti Allah yang ada. Muntaha notok. Muntaha itu sudah nggak ada, notok, kesadaran notok, bahasa Indonesia ini notok gitu Pak. Puncak, akhirnya masuklah mustawa. Kalau bahasa kita orang Jawa, mustawa itu adalah alam gong lewang lewung. Kalau bahasa kitab musyahadah. Kalau bahasa lagi di dalam hikam niku ihsan, alam makrifat. Makrifat itu ketemu wujud sejati.
yaiku Allah. Kalau ini sudah manjing ning ati sampean, maka wujud sampean makhluk itu telah tiada. Akhirnya nek disimpulne, makrifat bertemu Allah itu adalah yang menyaksikan dan yang disaksikan, yang melihat dan yang dilihat itu tunggal, esa. Berarti yang melihat wujudnya Allah, Allah sendiri. Kesimpulannya di situ. Lah, jenengan pengalaman ketika saat diterjadikan seperti itu, mboten dong, bingung. Lah ngeten nggih, iki piye apa ya? Termasuk saya dikelihatkan di sumur rohku naik turun. Apa ya? Itulah Pak, kalau boleh saya katakan, proses perjalanan ruhaniah jenengan. Memang pada saat itu para guru-guru akhirat mas saya itu tidak menjabarkan per item tentang ilmu niki. Khawatir beliau itu nanti nyalai aturan. Bahkan kadang-kadang sampai nggak berani, makanya jenengan nggak boleh cerita, nggak gitu toh. Khawatir nanti di tengah-tengah masyarakat umum gak paham dadi fitnah. Akhirnya jangan heran kalau jenengan kalau sudah diproses Allah di alam perjalanan mi'raj atau proses perjalanan ruhaniah untuk tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat, orang lain mengatakan jenengan kali kula niki orang gila atau terses. Padahal jenengan enggak merasa gila kok. Enggak, cuman orang lain aja. Dengan bukti perilaku jenengan tidak wajar, monggo orang umum. Akhirnya jenengan dibawa rumah sakit jiwa. Padahal itu proses perjalanan jenengan tadi, praktek dzikir khafi itu memang di situ, Pak. Memang di situ. Fungsinya adalah yakfur bitaghut, tazkiyatun nafsi, bebersih diri jiwa dari wujud selain Allah. Kalau ini sudah bersih, wa yu'min billah, maka yang wujud nyatanya iman di dalam hati senengan hanyalah Allah. Ya niki ihsan. Akhirnya diisyarokan Pak jenengan, ada ayam, telur itu terus jadi ayam ya, jadi induk jadi anak ayam cepat ya loh. Itulah yang ku sebut tadi, karena jenengan iki terus melangsungkan hati berzikir khafi atau sirul asrul itu, akhirnya hati kita yang asalnya tidak ada tanda-tanda kehidupan alias mati, maka di sini hidup. Kalau kita ngomong proses, kok iso telur ini jadi anak ayam? Prosesnya karena dingkremi. Kalau sekarang lebih canggih lagi Pak, diopen. Nggih. Derajat suhunya sesuai dengan suhunya ayam. Jadilah tambah canggih Pak. Saat ini kita nggak canggih. Saya pernah menetaskan telur ayam Bangkok Pak. Berhubung suhunya ini terlalu tinggi, akhirnya matang. Nggih, gak jadi malah matang. Ya tak goreng bisa nang aku. Suhunya harus standby, harus stabil. Maksud saya harus stabil. Dan itu harus dibolak-balik gitu, entah nanti caranya ilmunya itu gitu. Makanya saya melihatlah ayam ketika ngengkermi mesti paruhnya itu
kadang malak-malik kan telur itu, ya itu. Lho sing muruki sinten ayam? Sekolah ya ora tahu. Ya ta ya. Inilah Pak salah satu kalau boleh kami singgung kedik mawon. Mengapa ayam kok bisa melakukan hal seperti itu? Padahal dia yang nggak pernah sekolah, diajari bapaknya, maknya juga nggak pernah diajari. Tapi kok terjadi? Inilah Pak salah satu tanda min ayatina innahu huwas samiul basir. Salah satu tanda kalau di dalam diri ayam itu punya filosof, bisa kita jadikan contoh, tamsil kita untuk ke Allah memang seperti itu. Jadi Pak, kalau boleh saya mengatakan, jenengan boten sesat, boten. Itulah proses jenengan untuk bersuci diri, hati dari kepentingan nafsu dalam rangka untuk menghadap Allah, menghadap Gusti Allah. Bejo banget orang-orang yang ketika saat di dunia sudah melakukan proses ruhaniah seperti ini. Ingat, dalam satu ayat Allah katakan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi satu jiwa seseorang ketika saat di dunia mendustakan terhadap pertemuan terhadap Tuhannya. Artinya tidak mau bertemu Tuhannya, tapi jiwa ini inginnya terus bertemu terhadap kepentingan nafsu dalam diri kita. Di sini kita itu sudah umur Pak, sisa umur kita tinggal berapa? Makanya sampean tuntut ya kula besok, sampean tuntut setelah kematian nanti, kalau nggak cocok apa sing tak omong. Tatkala jiwa ruhaniah hati jenengan iku sudah estu betul-betul menjalankan ritual ini, proses ruhaniah ini, kalau nggak selamat tuntut kula, sampean tuntut jenengan sudah melaksanakan dzikir khafi atau sirul asrar, selalu menanamkan hati rasa hanya kepada Tuhan. Kalau jenengan tidak husnul khotimah, tuntut kula, sampean tuntut, saya siap dituntut. Betul. Berarti apa artinya? Inilah Pak mengapa Kanjeng Nabi waktu ning dunyo iki menteladankan terhadap kita untuk berlaku seperti ini. Dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Limangkana yarjullah, supaya jenengan iki hati ada keinginan untuk tinggalkan selain Allah dan menuju pada Allah. Di mana bertemunya? Wal yaumal akhirah, ning alam akhirat. Gini ku alam gung lewang lewung atau alam kelanggengan. Lah, alam akhirat itu sudah ada, sudah disiapkan untuk kita yang mau. Al-Qasas 77 sampai tinggali. Wabtagi, raihlah fima terhadap apa ataka kang wis nganugerahke ka ing sira sapa Allah. Terimalah, dapatkanlah apa yang sudah Allah anugerahkan, berikan. Mana yang Allah berikan? Darul akhirah. Lho niki lho. Alam akhirat. Sampeyan gak usah nunggu alam akhirat besok yang katanya harus melewati kiamat dulu. Dunyane digolong dadi sak rokok.
Guru kula biyen syariat son besok itu ya alam apa jalam dunya iku digolong Gusti Allah dadi sak rokok ini. Iku dina kiamat iku. Kula nggih takok, Pak. Nek dadi sak rokok terus disedot Gusti Allah ngono rokoke. Kula terus ditewapuk kula. Nggih. Wong jenenge tekok itu. Kula niku biyen niku waktu belajar wis kemalan tekok, Pak. Tapi dasar kula tekok niku karena mboten paham. Makanya pun heran kula nek ngaji niku selalu memberikan ruangan tanya jawab karena dulu kula nggih ngecemes. Artinya nek gak paham mesti takok. Dan ini wajib menurut kula. Lah, ternyata alam akhirat itu sekarang niki lho, Pak. Cetha nggih? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada dan menghadap, arah manapun, wis gak menyebut arah barat, arah timur, utara, selatan, atas, bawah, wis enggak ada. Di depanmu ada wajah Allah. Gini ki. Jadi Pak, miturut banyak orang, kalau sudah masuk di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, akal sampean iki ditarik Allah. Sukmo iki ditarik. Tidak hanya menarik nyawa atau roh atau jiwa, tapi sukma ditarik. Kados jenengan wau. Raile ngopo? Apa akhirnya jenengan iki mungguh orang umum jenengan disebut orang gila. Padahal ndak. Itu sampai berapa tahun, Mbak? Mobilnya itu sampai 2 tahun lebih, tapi kalau saya gagas-gagas sih sampai sekarang belum sembuh. Lo enak gitu itu. Tapi gini Pak, nantilah sampean tingali mengki proses apa sing kula critakake. Ada dua kemungkinan. Orang yang sudah melakukan, sedang melakukan dzikir sirul asr atau dzikir untuk menuju fana'u dzikri, ada kalanya jiwa dan sukma ini ditarik Allah. Terus akhirnya apa? Ya seperti itu. Itu kalau dalam kitab disebut majdubun. Majdub, perilakunya jadab. Orang umum mastani mengarani, mengatakan kita gila. Akhirnya jangan heran kalau jenengan disebut aliran sesat. Pun biarin. 1. 2, ada kalanya kemungkinan yang ditarik Allah itu hanyalah ruhnya saja, biruhin fakot. Niki nek cara proses saya sebut salik jenengan wau. Salik itu orang perjalanan berzikir meninggalkan ngalam dunia untuk masuk ke alam akhirat. Ini jenengan mesti dihadapkan makom namanya muraqabah. Makom dalam hati sampean iku Allah terasa dekat sudah. Tidak jauh. Tapi belum ketemu. Belum disebut bertemu. Itulah proses penggiringan hati di dalam dzikir khafi utawa sirul asrar. Di sini nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan dipapak kita alam namanya alam fana. Alamul fana. Di sini ada 2. Pertama tadi yang kusebut baik jiwa maupun sukma, baik ruh maupun roihan akal ditarik Gusti Allah.
ke alam fana niki. Akhirnya jenengan di depan orang umum kita dianggap orang gila. Ya mesti Pak, karena apa yang kita lakukan itu nggak seperti orang lain. Orang lain pada umumnya harus ngeramut atau menjaga keluarga, anak, tetap kita kerja dan sebagainya. Kita seenake dhewe, sesuka hati. Apa Allah memperjalankan ngikuti ya terus. Inilah yang kusebut golongan khos, namanya khos. Khos. Sampai berapa hitungannya? Detikkah, jamkah, bulankah, tahunkah? Semua itu urusan Allah. Kita nggak bisa milih. Bisanya jenengan kali kula niki hanya mengalir, mengikuti apa yang jadi ketetapan Allah. Itu pertama. Kedua, di dalam alam fana ini bisa jadi dimasukkan ke khawasul khawas. Ini yang ditarik Allah hanya jiwa atau ruh. Sukma tidak, akal tidak. Lah, kalau masuk di sini berarti orang itu secara lahir di mata umum biasa-biasa saja. Artinya sesuai dengan umumnya orang melakukan. Berarti bahasa jenengan tidak ngeblank, gitu loh. Tidak ngeblank. Sehingga perilaku kita sesuai dengan apa secara fisik, sesuai dengan apa orang lain lakukan. Cuman orang lain tidak tahu ruhaniah kita. Yang ruhaniah kita itu dalam genggaman Allah. Habis itu akhirnya Allah menetapkan alam namanya alam makrifat. Udah. Kalau bahasa Rasulullah ketika Mi'raj sudah sampai ke mustawa. Loh, disinilah nyata terjadi jenengan disebut makrifat Allah secara batin, uga juga makrifat Allah secara lahir. Cocok dengan sifat surat Al-Hadid ayat 3. Allah itu nyoto tidak hanya secara batin, akan tetapi juga secara zahir. Sehingga jenengan memandang apa isi bumi dan langit itu sudah tidak kesebut makhluk. Nah, disinilah Pak, aslinya Syekh Siti Jenar itu lakunya seperti ini. Oleh karena pemahamannya itu digoreng oleh orang-orang yang gak suka terhadap golongan-golongan yang sudah hatinya duduk di makom makrifat dengan harapan biar orang lain itu tidak mengikuti, maka disebutlah ajaran Syekh Siti Jenar ajaran sesat. Padahal Pak, jujur aja saya katakan, bukti di dalam Quran tentang masalah perjalanan ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya 87, surah Al-Anbiya 25, tentang ajaran tauhid ini jelas-jelas disampaikan Rasulullah. Oleh karena pada masa di mana abad orang-orang yang gak suka tentang ini digoreng dengan harapan masyarakat umum biar tidak naik tingkatan derajat di mata Tuhan,
dari syariat thariqat hakikat biar tidak naik di situ, biar mandek di syariat, minimal maksimal ada di thariqah, ya seperti itu. Ditakut-takuti dengan kalimah zalika zolalatun, ini ajaran sesat. Tapi coba sampai tanya pada yang ahlinya di dalam, yang paham tauhid, bicara apa beliau? Wahum al-haq, inilah ajaran kebenaran. Tapi jenengan tanya pada orang-orang yang bukan ahlinya, berarti banyak ilmu, bukan al-ilmah sesuai kanjeng Nabi, ilmu tauhid. Jawabannya bagaimana? Itu tadi yang awal, sesat. Bahkan ada yang berani mengatakan kanjeng Nabi yang nggak pernah nyampe seperti ini. Kalau nggak pernah, tolong dibuka dan diresapi surat Al-Anbiya 25:87, tolong diresapi. Sebab di Al-Quran tauhidnya itu hanya 4 tahapan. La ilaha illallah syariat, la ilaha illa huwa thariqah, la ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana makrifat. Selain ini sudah nggak ada. Cuman ini Pak dalam Al-Quran. Makanya saya berani menyampaikan di tengah umum tentang masalah ini. Saya punya dasar. Urusan umat iki membenci dan tidak mau bukan urusan saya. Andai kata dalam Al-Quran itu tidak ada, ya nggak berani saya. Nggak berani. Saya sudah 26 tahun loh Pak nyampaikan hal ini. 26 tahun berjalan. Keluh kesah yang apa saya terima sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Siaplah kamu dibenci, dicaci, dihina, bahkan dikatakan sesat. Nah kan udah, Quran sudah jawab Pak. Saya belum melakukan, sudah tahu, artinya sudah tahu, konsekuensinya ada. Konsekuensinya ada. Sudah dikasih tahu di dalam Al-Quran. Lah, jangankan kamu, misalnya Rasulullah Muhammad pun juga dicaci, dimaki, bahkan direncanakan untuk dibunuh Pak. Waktu zaman beliau ada di Mekah, ya dah. Akhirnya diperintahkan Allah hijrah ke Madinah, itu di situ. Oleh Abu Jahal dan kru-krunya itu musyawarah besar-besaran yang mencanangkan bagaimana cara membunuh Rasulullah. Nah, saya hanya dicaci, bahasa lesan, nggak seberapa kalau dibanding resiko kanjeng Nabi. Nah, dengan dasar inilah Bapak Ibu, akhirnya kami berani untuk menyampaikan lewat versi Quran yang harus kubongkar. Dulur-dulur sing ada ilmu sejati pada saat itu nggak bisa berkutik Pak. Akhirnya diem-dieman. Cara wejangane Romo iku secara rahasia. Sama beliau-beliau yang paham tentang Quran itu, yang bongkar pada zaman itu nggak berani, karena mengacu pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Bahkan Sayyidina Ali pun sampun berkata, dawuh, tatkala ilmu siji ilmu iki tak sampaikan di tengah umum masyarakat mukmin, maka darahku dianggap mereka halal. Berarti apa maksudnya? Dibunuh.
akhirnya beliau itu bagaimana ya mengamankan ilmu ini sehingga tidak terdengar oleh orang-orang yang tidak suka. Barulah diambil coro dakwahnya itu sembunyi. Ampun heran Pak. Terus wejangannya pun beliau lebih berhati-hati memakai bahasa kinayah. Nggak berani Pak dulu itu mengatakan, iki loh Allah iku, ini loh maksudnya galiye Kang. Nggak berani. Bahasa isyaroh berupa carilah kau gali kangkung, disitulah kalau sudah ketemu kau akan sudah dikatakan bertemu Tuhanmu. Hanya itu. Dia bingung lah Pak. Karena beliau itu berhati-hati Pak, ampun disalahkan. Lah sekarang sudah keterbukaan publik, maka beliau-beliau banyak yang berani. Contoh daerah Jawa Barat nggih, Buya Sakur almarhum waktu dulu menyampaikan, beliau menyampaikan di tengah umum berani karena memang ada orientasinya itu tentang masalah Quran, sumbernya itu ijma' qiyas, ngambilnya itu akhirnya berani disampaikan tengah umum. Bapak Ibu, jadi apa maksudnya itu? Itulah Pak proses pensucian jiwa kita dari perkara-perkara yang sudah masuk selain Allah dalam hati kita.